Oke. Jadi cerita dulu nih kasusnya tentang apa. Jadi objektifnya adalah memastikan apakah properti dan konfigurasi Steam yang masuk cukup untuk menjaga ketahanan HC. Nah, oke. HC itu apa dan Steam yang lain itu apa? Jadi, nah ini misalkan bayangin, jadi di sini ada tank ya teman-teman, ada tangki. Di dalamnya itu diisi minyak gitu. Nah, kalau minyaknya ini temperaturnya turun gitu teman-teman, nah minyaknya itu akan agak mengental gitu. Nah, coba deh kalau yang sering masak ya. Jadi kalau minyaknya didiemin di apa namanya di tempat terbuka itu bisa bisa ngental atau tiba-tiba kayak mengeras gitu ya. Atau kayak margarin yang habis dicairin gitu, kalau didiemin tempat terbuka temperaturnya turun akan mengental dan keras gitu. Nah, ini bayangkan minyaknya ini skala skala apa ya? Skala skala Pertamina lah gitu ya. Nah, yang gede banget tangkinya gitu. Otomatis kalau di dalamnya itu temperaturnya turun, minyaknya akan ini kan, akan mengeras. Nah, mungkin itu proses selanjutnya akan sulit dilakukan gitu. Maka dari itu kita coba selesaiin gimana caranya biar menjaga temperatur dari minyak ini gitu. Nah, mungkin ada banyak macam caranya ya. Misalkan pasang koil atau alat pemanas di dalam minyaknya ini. Nah, seperti yang ada warna merah ini ya. Atau misalkan diaduk-aduk terus minyaknya gitu. Atau kombinasi minyaknya, kombinasi antara masang koil dan masang pengaduk gitu. Dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa juga dilakukan, tapi pasti kalau misalkan kita sebagai desainer nanti ditanya, jadi mana nih yang paling bagus, tapi paling ekonomis, dan paling cepat diimplementasikan. Nah, otomatis kita harus ngelakuin penelitian riset-riset untuk membuktikan dan menjawab dan membuktikan solusi kita ya. Nah, oke. Jadi gambarannya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada minyak di tangki kayak gini, otomatis ya karena ini tidak terisolasi secara adiabatik ya, jadi panasnya bisa keluar kemana-mana, ada juga panas masuk dari radiasi ya, tapi nggak tahu gitu. Kita anggap semuanya ini akan, si minyak ini akan kehilangan panasnya ini. Terus di sini kita sebagai sebagai engineer-nya ngedesain nih, "Oh, kayaknya gampang nih nyelesain masalah ini." Jadi pasang aja koil di bawahnya itu. Nah, terus alirin aja steam ya, steam, jadi uap panas gitu. Nah, nanti, uap panas ini kita alirkan biar panasnya meresap ke dalam si minyak ini ya. Nah, otomatis, temperatur minyak akan terjaga gitu. Nah, cuman pertanyaannya apakah konfigurasi steam ini cukup untuk menjaga si kekentalan si minyak ini? Nah, konfigurasinya kayak gini teman-teman. Jadi di dalam pipanya ini dialirin dengan mass flow sekian, 0,001 kilogram per second, terus materialnya water steam. Nah, sebenarnya ada banyak tipe steam ya. Nah, di sini pakai water steam aja, artinya kayak H2O sampai 100 derajat Celcius, kan berubah tuh semua dari air jadi uap kan. Nah, terus naikin lagi jadi sampai 380 Kelvin gitu ya. Atau berapa nih, mungkin 7 derajat, 106 derajat lah. Nah itu. Itu masuknya kayak gini, terus kebayang kan kalau misalkan ini udah mulai dingin, artinya si panas dari steam ini akan keluar ya, masuk ke sini ya, sesuai asas Black ya, panas yang masuk sama dengan panas yang keluar gitu. Ada pertukaran panas nah di sini gitu. Artinya apa? Artinya dari steam yang tadi full steam, ya mungkin keluarannya ini bisa jadi tetap steam atau jadi apa, jadi air gitu. Nah, cuman Eee, kita pengen ngecek nih apakah steam yang masuk ini cukup untuk tetap menjaga temperatur dari fluida ini gitu, dari minyak ini. Nah, begitu ketahuan kasus kayak gitu, dulu saya ngelakuin apa, oke, kayaknya mantap juga nih, dengan CFD kita bisa menyelesaikannya. Nah, gampang kan? Jadi ya udah kita tinggal gambar tangkinya aja gitu ya, terus gambar ada minyaknya, terus gambar si coil-nya ini. Nah, udah alirin aja. Terus kita ngecek nanti apakah temperatur si minyaknya ini terjaga atau tidak gitu. Nah, oke. Jadi di awal-awal saya mikir, oh ya udah gampang aja. Kita gambar domain yang ini nih, coil sama tanknya. Nah, oke. Tapi apakah kita melakukan ini atau kita bisa membuat itu lebih sederhana ya? Misalkan cuman gambar si tanknya aja, apa si coilnya aja gitu. Nah, oke. Dan dulu itu saya sempat mencoba juga yang kayak gini nih. Artinya apa yang saya hadapin,
Nah, yang pertama multifase ya. Karena mungkin masuknya steam tapi keluarnya cair gitu ya. Nah, artinya ada fase dari gas menjadi cair gitu. Terus di sini juga banyak ada pipanya kita misalkan kita gambarin juga si kulit pipanya gitu. Habis itu fluidanya ada banyak. Nah, ada fluida ya pasangan uap air sama airnya, terus ada minyaknya, mungkin ada gas-gas lainnya juga ada di sini. Habis itu di sini kita juga pasangin kayak radiasi dan lain-lain. Nah, ini banyak banget nih ya. Tapi kalau misalnya kayak gini, wah ini simpel banget. Kayak cukup nyimulasiin coil-nya aja. Nah, jadi nanti waktu teman-teman nge-solve kayak gini, ya akan dihadapin kayak gimana cara kita, sudut pandang kita nge-solve ini ya. Nah, kalau kalau misalnya kayak gini otomatis, oh banyak banget ya, mungkin bisa bisa berminggu-minggu untuk nyelesainnya. Tapi kalau bisa kita sederhanain, itu akan jadi jauh lebih simpel dan ya cocok buat industri yang mungkin butuh hasil yang cepat gitu ya. Nah, maka dari itu saat kita pengen mempelajari CFD, kita nggak cuman mempelajari gimana caranya ngelakuin simulasinya gitu ya. Kayak ngelakuin simulasi heat transfer tuh kayak gimana, ngelakuin simulasi multiphase itu kayak gimana, itu jangan jangan cuma memperdalam bagian di situnya, tapi perdalam juga kayak gimana cara kita ngelihat suatu masalah gitu. Gimana cara kita ngesimplifikasi masalah tersebut gitu. Nah, ini ternyata sudah pernah saya lakukan nih dan hasilnya 3 minggu gitu simulasinya, sangat-sangat tidak ekonomis gitu. Ternyata akhirnya dikasih tahu sama kawan gitu, "Wah, jangan seperti itu." Jadi kalau CFD selalu yang pertama dilakukan adalah ngesimplifikasi kasus kamu. Gali kasus kamu, bener-bener cari apa sih yang pengen ditanyakan dan gimana caranya kita dapat sudut pandang yang paling bagus, paling efektif, efisien lah untuk menyelesaikan masalahnya. Ternyata ada nih suatu paper akhirnya. Akhirnya bisa ini banget nih, bisa relate banget. Ternyata ada suatu paper yang bisa menghitung dengan cukup precise ya, heat loss yang terjadi dalam minyak yang disimpan dalam tank gitu. Nah, ini banyak banget yang dimasukkan ke perhitungan, misalkan terhadap ground-nya kayak gimana, terhadap lingkungan sekitar, terhadap, apa istilahnya, radiasi-radiasi, terus ada juga pengaruh dari material tanknya dan lain-lain. Nah, dengan adanya pengembangan yang kayak gini, artinya apa? Artinya kita bisa aja nggak memerlukan lagi domain coil-nya, domain domain tank-nya. Nah, yang kita butuhkan ya udah tinggal coil-nya aja. Nah, langsung kan saat kita memahami tentang dinamika fluidanya, oh oke, heat loss ini artinya heat yang keluar dari minyak ini kan. Nah, artinya biar menjaga temperatur minyaknya konstan, nah, kita harus ngalirin si steam yang bisa ya minimal punya heat heat generation yang sama dengan heat loss-nya gitu. Nah, dari sini kita bisa sederhanain kasusnya. Oke, berarti tanknya nggak perlu kita lakuin gitu. Nggak perlu kita simulasikan, cukup coil-nya aja. Nah, cuman di coil ini, di dinding-dindingnya kita kasih parameter yang namanya heat loss itu, sesuai dengan apa yang kita cari, yang kita prediksi dari paper ini. Nah, dari sini kan ketahuan banget ya teman-teman ya, saat kita ngejalanin simulasi CFD, kita nggak cuman secara buta langsung masukin semuanya terus analisis gitu. Tapi kita harus riset dulu gimana sih cara ngehitungnya atau apa sih yang sebenarnya terjadi di kasus ini gitu. Nah, baru nanti kalau sudah kita bisa nemuin suatu sudut pandang untuk menyelesaikan kasus ini secara CFD. Nah, kayak gitu. Dan tadi oke kita sepakat ya pakai cara yang heat loss tadi ya. Nah ini cara yang heat loss tadi. Terus berarti kita tinggal cari heat loss-nya. Nah, apa ilmu yang kita butuhkan untuk mencari heat loss? Nah, nah ini kenapa sih kita butuh kayak gini? Padahal ya udah tinggal tinggal masukin aja heat loss dari hitungan terus kayak gini ya. Tapi kenapa kita masih butuh kayak gini? Karena nanti ini dibutuhin untuk memastikan atau istilahnya mengecek ya, bener nggak sih simulasi kita itu. Nah, jadi kita harus tahu apa yang terjadi juga secara fisik di simulasi kita. Nah, kalau kita lihat tadi ya misalkan, ini saya coret ya. Jadi kita punya steam yang masuk, itu temperaturnya 380 K kan. Nah, terus ada heat loss. Artinya ya kalau dari sini grafik itu, nah di sini temperatur ya kan, berarti awalnya 380, ini Kelvin ya, 380 K. Saat terjadi heat loss otomatis temperatur steam-nya turun ya. Sret.
Nah, turun sampai mana? Ya tentu sampai di temperatur saturasi. Nah, 373,15. Nah, kenapa saya tahu turunnya sampai saturasi? Nah, itu karena balik lagi ini adalah suatu pemahaman dinamika fluidanya ya. Jadi teman-teman juga perdalam yang kayak gini misalkan menyelesaikan kasus tersebut gitu. Nah, saat temperaturnya mencapai 3,15, apa yang terjadi? Nah, ini nggak langsung serta-merta si steam-nya, uapnya turun lagi temperaturnya. Tapi uapnya ini akan terkonversi dulu sampai semuanya menjadi air baru turun lagi. Artinya di sini ada bagian yang kayak ini nih. Nah, di posisi ini uapnya itu akan berubah jadi air. Nah, baru kalau sudah semuanya berubah jadi air akan turun lagi temperaturnya. Nah, oke ya. Jadi lewat sini kita bisa nih istilahnya ngelakuin reverse engineering lah. Oh, kalau misalkan heat loss-nya kita itu anggap min 2000 watt per meter kuadrat ya, heat flux loss-nya gitu. Nah, dari ini kita bisa cek, oh ternyata steam di sini heat loss-nya berapa dan di sini heat loss-nya berapa. Nanti kita bisa dapat beberapa hal, misalkan kayak temperatur final dari steam-nya atau quality final dari steam-nya dan lain-lain gitu ya. Nah, lewat variabel-variabel ini kita bisa ngecek apakah simulasi yang sudah kita lakukan udah sesuai atau enggak dengan hitungan-hitungan yang kayak gini gitu. Nah, ini coba pakai hitungan analitik ya, karena nggak punya eksperimen ya, tapi kalau teman-teman punya eksperimennya nggak masalah gitu. Nah, jadi setelah dapat itu gambaran dan strateginya, baru kita mulai ngelakuin dinya ya, mulai dari ngegambar model ya. Misalkan pipanya tadi sederhana banget ya untuk demo sekarang. Ya, geometrinya misalnya kayak gini, diameter pipanya 60,3 mili. Nah, di sini. Terus panjangnya ini 1 meter itu sebenarnya panjang lurusnya ini ya. Jadi kalau di sini berkelok-kelok nih. Nah, itu mungkin lebih dari 1 meter. Nah, nanti di sini punya cross section area sekian sama circumference area atau selimut atau wall-nya nih ya, luasan wall-nya itu sekian. Nah, kenapa kita butuh luasan wall yang kayak gitu? Ya karena kita balik lagi ya, kita coba dekati dengan rumus fisika yang seperti ini, yaitu di mana itu butuh M kali C kali delta T. Nah, itu kan dapat energinya kan. Nah, terus kalau mau dapat heat loss-nya artinya dibagi dengan luasan ya. Luasannya itu adalah luasan si pipa ini gitu. Terus kita coba hitung tadi dengan pendekatan yang tadi kita coba hitung juga dari misalnya diketahui fluid properties-nya seperti ini. Nah, untuk ngitung tadi kan gampang ya, tinggal MC delta T kan. Berarti butuh CP-nya nih antara water sama vapor. Nah, kenapa water sama vapor? Ya karena tadi fluidanya cuma 2 kan. Ya kalau nggak uap air, airnya sendiri. Nah, kita list CP-nya berapa, list density-nya berapa gitu ya. Terus list specific enthalpy atau namanya kalor lebur gitu ya. Nah, kalau di sini kalor latent heat lah namanya istilahnya ya. Jadi panas yang dibutuhkan untuk merubah fase gitu. Nah, seperti ini. Terus kita juga punya mass flow rate-nya, terus punya inlet temperature. Itu kita anggap nih heat transfer atau heat loss-nya itu ya minus, artinya dia gitu sebanyak 2000 watt per satuan luas. Nah, yang pertama ya kita pengen tahu kan misalkan yang hasil-hasil akhirnya itu teman-teman. Kayak kayak quality steam finalnya, kecepatan reverse engineering, cari dulu kalor yang benar-benar keluar gitu. Nah, artinya tinggal heat flux-nya ini dikalikan dengan luasan selimut atau wall dari pipanya tadi ya, dapat sekian. Terus kita cari kalor dari penurunan temperatur. Nah, penurunan temperatur dari 380 jadi 373 ya sampai temperatur saturasi. Itu dapat sekian. Artinya kita punya nih kalor untuk berubah fasenya. Nah, sebanyak sekian. Nah, di sini kan kita bisa aja, oh ternyata dari kalor yang sekian ini cuman 31%-nya lah dari steam itu berubah jadi air. Artinya kualitas steam di akhirnya itu ada di sekitar 0,69%. Ini final 0,69 atau 69% lah steam quality-nya. Jadi kayak gimana sih ngebayanginnya teman-teman? Nah, jadi waktu teman-teman masuknya ini full steam, uap air aja.
Nah, tapi waktu keluar ini ada campuran uap sama beberapa fraksi air lah gitu ya. Jadi nggak murni air semua, tapi ada campuran. Nah, kayak gitu. Oke ya, kebayang ya teman-teman. Nah, terus nanti itu apa sih ujung-ujungnya? Ya itu tadi, buat validasi kita. Validasi untuk meyakinkan simulasi kita itu benar atau enggak gitu. Nah, itu bisa kita lihat dari apa nih? Steam quality-nya, water quality-nya ya, di inlet sama outlet kita bisa bandingin seperti ini, terus density-nya kita bisa bandingin juga, atau velocity-nya kita bisa bandingin juga. Nah, ini dapat dari mana? Ya ini saat kita mengerti dinamika fluidanya, fisiknya, nah, kita akan bisa ini menentukan hal kayak gini untuk ngecek simulasi kita benar atau enggak. Nah, oke ya. Baru kalau sudah, kita bisa langsung tuh masuk ke pre-processing, processing, atau post-processing. Nah, kebayang teman-teman ya. Jadi emang simulasiin fluida itu di bagian tahapan ini itu nggak bisa dibilang sebentar banget, ya. Itu bisa lama juga. Tapi di bagian PR-PR yang sebelumnya nih, gimana cara kita ngedesain workflow simulasinya, ya, gimana cara kita ngedesain sudut pandang penyelesaiannya itu yang 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 butuh ini, butuh usaha ekstra gitu. Nah, kira-kira kayak gini, kita bisa langsung aja ngelakuin simulasinya ya, teman-teman. Coba pertama kita buka workbench-nya. Nah, di sini saya coba share pipanya, bisa nggak ya di-share pipanya di sini? Oke. Kayaknya nggak bisa. Oh, bisa. Nah, itu gambar pipanya bisa teman-teman cari itu di chatbox-nya. Nah, yang pertama kita lakukan ya kita menggambar pipanya ya. Itu adalah domain yang kita sepakati tadi. Oh, ternyata ngejelasin simulasi ini nggak perlu itu teman-teman ya. Nggak perlu apa istilahnya. Nggak perlu pakai tanknya, cukup pakai pipanya aja. Nah, di sini kita menggunakan ANSYS. Nah, ini cukup simpel, jadi teman-teman tinggal ngelakuin kayak drag and drop untuk menyelesaikan simulasi fluida ya. Jadi misalkan saya pengen nyelesain simulasinya pakai yang namanya CFX ini ya. Nah, jadi di komponen ini nanti teman-teman bisa tinggal klik terus tarik. Nah, nanti kalau sudah ditarik akan muncul seperti ini. Dan di sini udah dipandu juga sih sama ANSYS-nya kayak oke, pertama geometri, kemudian setelah itu kalau sudah buat geometri buat mesh-nya, habis itu buat setup-nya, terus nanti jalankan solusinya atau perhitungannya ya, baru nanti bisa lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya workbench ya teman-teman. Bisa langsung dibuka ANSYS workbench namanya. Oke, jadi yang pertama kita buat geometrinya ya. Nanti teman-teman bisa buat, nah kira-kira hasilnya seperti ini, cukup mudah. Dan ingat, di simulasi fluida yang kita buat adalah solid gitu. Jadi kalau teman-teman punya masih gambar apa permukaan gitu ya, nah itu harus di-convert jadi solid. Karena nanti di solid ini yang kita bagi-bagi nih teman-teman. Kita lakuin meshing atau diskritisasi itu ya. Nah kira-kira kayak gitu. Gambarnya simpel banget ya. Nah, terus kalau sudah, kita bisa ngelakuin yang namanya meshing. Nah, artinya di dalam sana coba ngelakuin di situ. Nah, ini saya agak cepet ya. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri ya gitu secara mandiri. Nah, di proses meshing ini kita sudah punya fluida yang seperti ini kan. Artinya tinggal kita bagi-bagi nih menjadi volume-volume kecil dan nantinya di sana kita bisa ngitung governing equation-nya. Nah, oke. Di sini kalau misalkan teman-teman sudah dapat ini, yang pertama teman-teman lakukan adalah menandai ya. Jadi, oke, ini ngasih nama, ini namanya fluidanya. Terus kita masang beberapa kondisi batas. Nah, kondisi batas ini tempat kita masukkan hal-hal fisik yang tadi tuh ya. Misalkan di sini namanya inlet. Oke, berarti di sini masuknya si sistemnya ya. Oke, terus apalagi? Di sini namanya wall. Nah, di wall ini sebagai tempat heat loss-nya. Terus di sini outlet, ini tempat keluarnya si fluida. Nah, ingat kalau bisa ada inlet sama outlet ya. Karena kalau misalkan semua yang masuk nanti numpuk semua gitu. Jadi ada inlet sama outlet. Nah, terus dari sini belum jadi mesh-nya. Ini baru ngasih nama kan. Terus teman-teman buat mesh-nya. Nah, untuk membuat mesh sendiri itu nanti ada teknik-tekniknya dan gimana caranya teman-teman ngebuat mesh yang bagus untuk menjawab permasalahan teman-teman.
Jadi nggak sembarang langsung klik kanan, ya di Ansys kan mudah banget ya, kayak klik kanan update gitu, nanti langsung jadi mesh-nya. Tapi nggak semudah itu ya, karena kita pengen dapetin hasil yang bagus, artinya mesh-nya juga harus bagus. Nah, di sini ada tekniknya kayak misalkan, ya saat kita mau fisiknya, kita mengerti mesh apa yang kita pengen buat ya. Jadi contoh yang tadi, ternyata ada heat loss nih di sekitar dinding. Artinya kita harus menghitung dengan teliti tuh di bagian dindingnya. Jadi apa? Jadi mesh di dekat dinding diperapat. Nah, maka dari itu ada tuh kebutuhan ngebuat yang namanya insulation layer ya. Jadi, nah ini seperti ini. Mesh-nya agak rapat menuju ke dinding. Nah, kayak gitu. Terus yang lain, kayak misalkan apa? Oh, ini diskritisasinya biar rapi gitu ya. Nah, nanti bisa diatur-atur kayak, oh di sini harus misalnya kayak gini. Di lingkaran ini akan dibagi menjadi 50 bagian. Nah, nanti hasil mesh-nya seperti ini. Kalau mau lebih rapi lagi, bisa diperbanyak lagi pembagiannya gitu ya. Jadi namanya edge sizing ini. Oke. Dan nanti kalau sudah, ya udah teman-teman tinggal jalanin aja mesh-nya, plus nanti di akhir bisa ngelihat quality dari mesh-nya ya. Nah, ini bisa dicek. Nah, misalkan dari apa? Dari aspek elemen quality aja langsung. Nah, oke ya. Ini udah kelihatan belum? Nah, nanti bisa dilihat kualitasnya seperti apa. Nah, oke ya. Oke deh. Jadi kira-kira kayak gitu untuk proses mesh-nya ya. Nah, kalau sudah, nah baru kita masuk ke yang namanya setup. Nah, di setup ini nih, kalau misalkan kita nggak paham fisiknya itu apa, nanti kita bingung gitu. Mau ngisi setup yang kayak gimana sih habis ini untuk nyelesain masalah kita. Nah, maka dari itu PR yang tadi, kayak pre-analisis sebelum kita ngerjain simulasi fluida, itu yang benar-benar coba kita dalemin gitu, sehingga nanti ngasih setupnya gampang. Nah, tadi kan sudah kebayang ya, artinya heat loss dari tangki kita pasang di apa namanya, di sini kan, di mana namanya, di dinding ini kan, di wall pipanya kan. Terus nanti ada juga inlet sama ada outlet ya. Artinya ya udah parameter-parameter tersebut yang nanti akan kita pasang sebagai boundary di dalam simulasi ini. Nah, itu strateginya ya. Tapi nanti waktu ngelakuin setup, teman-teman tinggal ikutin aja yang bagian sini ya. Jadi mulai dari awal nih, analisis type. Nah, tipenya apa? Tipenya steady atau transient. Kalau transient, teman-teman ngelihat prosesnya kayak dari waktu ke waktu. Kalau steady, teman-teman ngelihat kayak hasil yang sudah steady, yang nggak berubah terhadap waktu. Nah, kapan pilih steady transient ya tergantung teman-teman sendiri ya. Gimana cara teman-teman mandang si proses, si kasusnya ini gitu. Kalau yang di sini kan, kalau saya sih pengen hasil akhirnya aja ya kan, nggak perlu pengaruh terhadap waktu, yang penting hasil akhirnya aja dia kuat atau enggak untuk nahan heat loss sekian. Berarti saya pakainya steady. Nah, begitu sudah steady, baru kita nentuin definisi dari domain fluidanya. Nah, di sini bisa lihat ya, kayak oke, domain di sini ada basic setting, fluid model sama initialization. Dari basic settings dulu, lokasi domain fluidanya mana? Oke, yang ini. Terus material dari domain fluidanya apa? Nah, kita pakai Steam 2VL. Nah, kenapa pilih kayak gini? Karena kita ngerti nanti properti Steam yang cocok tuh untuk kasus ini tuh apa gitu ya. Karena Steam itu beda-beda ya. Ada batasan temperaturnya, ada batasan pressure-nya. Nah, kapan kita bisa pakai kayak gini? Kita harus nggak bisa sekali nyoba gitu. Mungkin beberapa kali coba gitu ya. Ini sudah beberapa kali coba, akhirnya yang bagus adalah Steam 2VL ini. Terus kita pasang reference pressure-nya sekian Pascal, 1 bar ya. Kemudian baru masuk ke model fluidanya. Nah, karena ini ada heat transfer, kita pakai heat transfer ya, total energy. Terus kita include yang namanya viscous work term ya. Karena mungkin di sini mungkin ada perubahan dari gas ke fluida, di mana itu bisa meningkatkan viskosnya secara drastis ya kita pakai. Terus turbulence-nya, nah ini penting banget ya, turbulence model. Jadi kalau ya teman-teman tahu kan aliran yang namanya aliran laminar sama turbulence ya. Aliran turbulence yang bergejolak kalau kita hitung pakai metode laminar nggak akan dapat hasil yang bagus gitu atau yang akurat. Maka dari kita benar-benar ngecek nanti alirannya itu apa. Nah, kalau sudah pasang, habis itu di sini ada inisialisasi. Nah, ini bisa teman-teman dapat dari perhitungan preliminary calculation tadi ya. Oke, misalkan, oh ternyata input awalnya itu 0,593 velocity-nya gitu. Terus temperatur awalnya 380 gitu. Nah, kita bisa aja inisialisasi seperti ini. Kayak. Nah, kalau sudah kita
udah beres tuh nentuin fluida apa sih yang ada dalam sini. Baru tentuin apa sih yang ada di dalam boundary-boundary ini ya. Jadi kita buat boundary inlet gitu teman-teman. Nah ini gampang banget ngebuat boundary, kayak klik kanan, insert, nah boundary. Nanti kalau sudah ganti nama inlet gitu ya, nah, nanti masuknya kayak gini, tinggal pilih, oh ini boundary apa, inlet. Face-nya di mana? Nah nanti bisa dipilih nih, kayak gini. Tuh, face-nya mana? Tadi face-nya inlet ya. Kalau sudah, detailnya apa? Nah di sini kita tadi cuma punyanya mass flow rate ya, masukkan sesuai. Terus temperaturnya masukkan sesuai. Habis itu di sini steam-nya. Nah, ini vapor. Berapa sih yang masuk? Nah, otomatis yang masuk pasti 100% steam ya, karena 380 Kelvin. Jadi langsung pasang satu. Nah, kalau sudah oke, terus nanti outlet-nya juga ada sama ya. Nah, di sini outlet biasanya kita pasang ya karena anggap semua fluida pasti keluar, berarti kita coba pasang pressure relatif aja. Jadi anggap pressure outlet-nya 1 bar gitu ya. Dan di sini kita akan bisa ngehitung berapa pressure inlet-nya. Nanti bisa banget buat ngebantu kita nentuin kayak berapa work dari pump-nya yang dipakai gitu. Habis itu wall-nya. Nah, ini yang paling krusial ya, di mana kita naruh yang namanya heat flux ini. Nah, di sini kasih negatif karena itu kita anggap sebagai heat keluar gitu. Nah, jadi simpel itu aja teman-teman. Nggak susah. Nggak susah kenapa? Karena kita sudah desain ini semua dari awal ya. Jadi tinggal kita masukkan aja. Terus ini solver kontrolnya pengen berapa iterasi, misalkan 1000 iterasi maksimum, dan residual targetnya berapa. Nah ini saya pasang, biasanya satu kali E pangkat min 4 ya. Tapi kalau untuk heat transfer bisa kita benar-benar kecilin, jadi 1 E pangkat min 6 biar lebih teliti lagi. Nah gambarannya kayak gitu. Oke, dan nanti kalau sudah dihitung, sebentar, ini ngehitung atau enggak? Jangan di start. Oke ya, terus saja. Oke. Nah, nanti kalau kehitung, kalau sudah dihitung, nah nanti teman-teman dapat yang namanya plot residual seperti ini nih. Sret. Oke ya. Terus turun kayak gini. Turun kayak gini. Turun tuh artinya apa? Artinya semakin, ya karena ini prosesnya iteratif, berarti semakin ke bawah semakin bagus hasilnya. Semakin kecil errornya semakin bagus. Ya, ini grafik error maksudnya teman-teman. Dan biasanya kita cuma nganalisis misalkan ini aja. Tapi nggak cuma itu, kita juga analisis yang lain ya. Di sini kita nganalisis apa nih? Ini momentum sama massa ya. Ada juga heat transfer karena kita masukin energi juga ya. Terus ada juga turbulence. Nanti bisa kita juga cek fase-fasenya ya, karena kita menghitung fase juga. Jadi banyak yang kita hitung ini. Terus, nah ini adalah imbalance-nya. Jadi nggak cuma mastiin itunya kurang dari 0, tapi pastiin juga semuanya balance gitu. Nah, ini lebih detail kita akan pelajari ya, tapi kayak nggak akan kita bisa pelajarin semuanya sekarang. Nah, kalau sudah, baru kita udah konvergen ya semuanya, baru kita bisa lihat hasilnya. Dan hasilnya ini menarik banget, karena kita bisa nge-explore banyak hal ya. Mungkin kalau di eksperimen kita cuma bisa taruh 1 atau 2 alat ukur, tapi kalau di sini kita bisa taruh bukan alat ukur, kita bisa ngevisualisasikan hasilnya gitu. Nah, tadi kan kita ngehitung banyak hal ya, mulai dari massa, terus momentum, artinya kita dapat U sama V-nya ya, UVW ya, tiga kecepatan itu, massanya itu pressure-nya, terus fase-fasenya bisa kita dapat, energi itu kita bisa dapat temperatur, pokoknya banyak deh gitu. Dan di sini bisa kita lihat ya, misalkan kita pengen lihat density-nya. Nah, ini kelihatan banget. Oh, di awalnya steam kan, density-nya 0,58. Ternyata setelah dapat heat loss, density-nya meningkat. Artinya apa? Artinya udah mulai ada cairan gitu. Dan nanti di sini bisa dapat density mungkin hampir 0,96 ya, tapi di kontur ini aja gitu. Terus kita juga bisa dapat grafik pressure-nya. Nah, di sini bisa ngelakuin banyak analisis ya. Misalkan analisis FSI atau dan lain-lain itu ya untuk menghitung integritas dari strukturnya. Nah, ini bisa banget didapatkan. Terus temperaturnya, nah ini yang cukup penting ya, temperaturnya tadi. Oh, ternyata bener ya, temperaturnya menurun dari 380 sampai 373. Nah, ini sesuai dengan hitungan kita ya. Karena nggak semuanya jadi air, artinya temperaturnya masih akan berhenti di 373, nggak bisa turun lebih rendah lagi gitu. Mungkin ini benar nih simulasinya. Terus tentunya kita dapat velocity ya, plus kayak ini stream vektor kecepatannya. Nah, dilihat dari sini nggak ada kecepatan yang berputar ya, artinya mungkin desain ini udah bagus gitu.
Nah, cuman yang paling penting teman-teman adalah nyocokin secara kuantitatif ya. Ini udah benar atau enggak simulasinya. Nah, kita bisa membandingkan kayak gini. Mass fraction-nya bisa kita lihat ya. Mass fraction vapor-nya inlet-nya 1, outlet-nya 0,643. Nah, ini bisa kita bandingkan langsung. Coba saya kecilkan ya. Nah, itu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini ya. Steam quality-nya 1, 1, 0,69, 0,634. Nah, dekat kan? Water quality-nya 0 sama 0,31, 0 sama 0,366. Oke, dekat. Terus density sama velocity-nya ya 0,59, 0,58. Terus kalau di outlet-nya 0,85, 0,4. Nah, ini juga 0,94 sama 0,375. Nah, dari sini hasilnya memang nggak bakal 100% eksak ya, karena banyak banget hal yang kita modelkan di situ. Maka dari itu, nah di CFD nggak bisa sekali jalan, tapi kita bisa ngelakuin hal iteratif, memperbagus banyak hal ya, mulai dari mesh atau cara kita mendekati ini dan lain-lain ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Oke, balik lagi ya ke ini kita. Nah, oke, balik lagi. Jadi udah kita dapetin tuh hasilnya dan kita bisa bilang nih, ternyata steam yang kita masukkan konfigurasinya itu cukup untuk menjaga kekentalan HC karena steamnya masih terjaga temperaturnya di temperatur saturasi dengan kualitas steamnya ya masih cukup banyak, artinya masih punya energi berlebih untuk apa ya istilahnya mendinginkan tangki-tangki yang lain ya. Nah, jadi bisa dibilang cukup bagus dan kita sudah bisa ngelakuin apa ya membantu nge-solve masalah ini dengan jauh lebih efisien ya karena kita nggak perlu lagi ngegambar si tangki dengan minyak atau fluida lain di dalamnya gitu. Oke, jadi kira-kira kayak gitu teman-teman, untuk ini ya, live demo ya. Mungkin agak cepat, tapi semoga bisa dipahami ya. Nah, paling terakhir sebelum saya serahkan ke moderator, nanti ngelakuin simulasi CFD itu nggak cuman seni untuk ngeklik software ya, tapi lebih mendalami apa fisik yang terjadi di dalamnya sama gimana ngasah pikiran kita untuk nyari sudut pandang terbaik nge-solve suatu masalah gitu. Masalah software-nya bisa kita iya, kalau sudah paham dalamannya, masalah software bisa ganti-ganti ya, kayak kadang saya juga bisa pakai apa tadi, pakai Fluent bisa, pakai, OpenFOAM juga bisa, ada CFD Soft juga bisa gitu. Jadi nggak masalah masalah software gitu, tinggal pelajarin dikit gitu. Tapi kalau dalaman iya, tapi harus itu juga teman-teman, harus didalami tadi, dinamika fluidanya, fisiknya itu harus didalamin, gitu. Oke, kira-kira kayak gitu untuk live demo malam ini ya. Memang agak singkat, tapi semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya kembalikan lagi ke moderator.